Oke, shalom semuanya. Selamat pagi kepada Ibu Guru, Ibu Yuli ya, selaku guru etika Kristen ya. Dan shalom juga selamat pagi kepada semua sahabat-sahabatku kelas 12A. Pada pagi hari ini saya Peter Owen Valentino Chandra dari kelas 12A. Saya akan berbagi tentang materi yaitu tentang hidup damai sejahtera ya teman-teman ya. Kenapa kita perlu, mempunyai yang namanya damai sejahtera, karena itu sangat penting ya teman-teman ya. Kalau kita baca ini ya, nah apa sih pengertian dari damai sejahtera itu sendiri teman-teman ya. Damai sejahtera itu apa? Hak hak dan tanggung jawab sekaligus setiap orang, kita semua yang mengikut Tuhan Yesus teman-teman ya. Untuk mempunyai damai sejahtera itu bukanlah hal yang gampang teman-teman ya. Karena, mempunyai damai sejahtera itu kita harus, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Kalau kita mau mempunyai damai sejahtera, makanya kita perlu, pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi teman-teman ya. Makanya kenapa, kita akan membahas tentang damai sejahtera ya, hidup dalam damai sejahtera. Nah, apa sih arti hidup damai sejahtera ini ya? Hak dan tanggung jawab setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus ya. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu, kita perlu yang namanya, mempunyai damai sejahtera sebagai apa? Hak dan sekaligus tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau kita baca ayatnya dalam, Kolose 3 ayat 15 teman-temannya, aku akan membacakannya untuk kita semuanya, ada di PPT ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu yang namanya hidup hendaklah dalam damai sejahtera. Karena apa teman-teman? Uh, Damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang memerintah dalam hati kita. Karena itulah kita semua anak-anak Tuhan telah dipanggil menjadi satu tubuh dan harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur untuk hal itu ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus harus mempunyai yang namanya damai sejahtera. Karena apa? Disitulah Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kita semua dipanggil menjadi satu tubuh dan harusnya kita bersyukur ya. Nah, damai sejahtera ini didapat dari mana sih Owen? Didapat melalui darah Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau kita ingat waktu Paskah yang lalu ya, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus ya waktu Jumat Agung ya. Tuhan Yesus itu dia udah mati di atas kayu salib, sudah menyelesaikan semuanya untuk setiap kita ya. Nah, makanya itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu hal ini. Damai sejahtera itu didapat melalui mana? Melalui darah Tuhan Yesus Kristus ya. Manusia yang hidup di dalam dosa tidak mungkin mempunyai damai sejahtera. Karena apa? Dia sudah tertipu oleh tipuan si iblis. Sehingga apa? Dia hidup itu gelisah, dia takut, dia gentar, dia tidak percaya kuasa Tuhan ada dalam diri dia. Karena apa? Itu sudah tertipu oleh dunia iblis, teman-teman. Itulah sayangnya. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, maka jangan hidup di dalam dosa ya. Kalau ada dalam dosa tuh nggak enak. Kenapa? Kita akan gelisah. Kenapa? Kita udah ditipu daya oleh iblis teman-temannya. Maka daripada itu, Tuhan Yesus dia datang ke dunia untuk yang pertama kali untuk apa? Menyelesaikan, untuk menyelamatkan kita semuanya dari belenggu dosa, dan kita sudah dibayar mahal, sudah dibayar harganya lunas, lunas, lunas dan mahal harganya. Makanya itu sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita harus mempunyai namanya damai sejahtera. Jangan mau lagi tertipu oleh dunia si iblis ya.
Kalau kita tertipu oleh dunia iblis, kita pasti akan gelisah, takut, tidak mempunyai yang namanya damai sejahtera tuh udah nggak ada tuh ya. Kalau kita takut, aduh ya Tuhan aku punya salah apa ya, aduh aku takut ini. Itulah kenapa kalau habis melakukan dosa pasti takut deh, pasti takut. Kenapa? Sudah tertipu oleh tipuan si iblis. Tapi baiknya Tuhan Yesus dia apa datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya dari belenggu-belenggu dosa. Dan kita semua anak-anak kelas 12 sudah dibayar mahal. Harganya lunas dan mahal harganya ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah dimulai dari manakah damai sejahtera harus dimiliki ya. Ini banyak banget yang saya nanya. Dimulai dari mana sih Owen bahwa damai sejahtera itu harus kita punya dari diri sendiri kita dulu. Dengan cara apa? Memerintah hati dan pikiran kita. Tentu dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan mampu. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena itu makanya tadi kenapa di Kolose 3 ayat 15 ya. Jangan bilang ini ya di Kolose 3 ayat 15 dia bilang ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu ya. Makanya itu teman-temannya kita perlu yang namanya Tuhan Yesus memerintah hati ya, hati pikiran kita untuk apa? Dikuduskan, disucikan, diberkati supaya setiap apapun yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan saja, bukan karena keinginan kita sendiri ya. Oke, yang berikutnya adalah damai sejahtera tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Sehingga apa? Orang lain itu dapat melihat ya, damai sejahtera tidak hanya kita miliki, tapi berbagi. Dan kita impartasikan kepada semua orang. Sehingga apa? Sehingga kita semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa? Orang tuh banyak, sehingga orang tuh melihat hasil buahnya dari kita gitu loh. Apa yang kita perbuat, kita melakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus saja. Makanya itu teman-teman, kita kalau punya yang namanya damai sejahtera, impartasikanlah kepada semua orang. Sehingga apa? Nah, hanya kita yang memiliki damai sejahtera, tapi semua orang mempunyai damai sejahtera. Sehingga apa? Orang dapat melihat buah hasilnya dari diri kita. Karena apa? Kita mencerminkan sifat-sifat Kristus. Karena itu, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Apa sih prinsip damai sejahtera? Nah, ini dia prinsip damai sejahtera ada 3 ya. Dalam Amsal 4 ayat 27 ya. Aku akan baca untuk kita semuanya. Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi jauhkanlah kakimu dari kejahatan ya. Kalau kita mau mempunyai prinsip damai sejahtera, kita sebagai anak-anak Tuhan harus jauhilah yang jahat ya. Kalau kita tidak jauhi yang jahat, bagaimana kita mau mempunyai damai sejahtera ya. Karena itu teman-teman jauhilah yang jahat ya. Jauhilah yang jahat, jangan melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, jangan heran kita akan takut, kita akan gentar. Yang kedua, hiduplah dengan jujur. Nah, teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali berbohong. Bagaimana kita mau mempunyai damai sejahtera kalau kita masih bohong? Ya, bohong mulu, bohong sana, bohong sini. Bagaimana kita mempunyai damai sejahtera, teman-teman? Aduh, sayang banget ya kalau kita bohong. Ya, kita nggak bisa mempunyai damai sejahtera. Karena itu teman-teman, hiduplah dengan jujur. Ya, yang ketiga, janganlah sekali-kali kita menyimpang dari kebenaran teman-temannya. Jangan pernah
menyimpang dari kebenaran, ya. Tuhan nggak suka kita menyimpang dari kebenaran, teman-temannya. Kalau kita menyimpang dari kebenaran, bagaimana kita mau hidup di dalam Tuhan? Bagaimana kita mau mempunyai damai sejahtera itu sendiri, teman-teman? Gitu loh, ya. Nah, makanya kenapa di ayat 27 kan dia bilang gini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhilah kakimu dari kejahatan. Ya teman-temannya, so kita semua belajar kalau mau mempunyai prinsip damai sejahtera, terapkanlah 3 hal ini dulu. Kalau kita nggak bisa menerapkan 3 hal ini, bagaimana kita mau mempunyai damai sejahtera? Amin. Ya, jadi kita belajar ya untuk mempunyai yang namanya prinsip-prinsip damai sejahtera. Yang pertama tadi adalah jauhilah yang jahat. 2, hiduplah dengan jujur. Jangan lagi berbohong, jangan lagi berbohong ya. Yang ketiga, janganlah sekali-kali menyimpang dari kebenaran, teman-teman. Kalau kita mau mempunyai damai sejahtera, teman-teman, bukanlah hal yang mudah, tetapi apa? Ya, tadi di poin Kolose 3 ayat 15 kan bilang ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, teman-teman, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita damai sejahtera, ya. Jadi, teman-teman, kalau mau mempunyai yang namanya damai sejahtera bukanlah hal yang gampang. Harus meminta hikmat dari Tuhan, harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya apa? Kristus, Tuhan Yesus Kristus dapat apa? Memerintah dalam hati kita. Karena itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh bersama dengan Tuhan dan harusnya kita bersyukur ya. Oke, itu aja yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.